Bismillah, kita lanjutkan tentang kuliah kita antara kaitan patologi dengan masalah gizi. Bahwa adanya ketidakseimbangan nutrisi ini adalah salah satu penyebab utama dari cedera sel. Tidak seimbang itu bisa berarti berlebihan dan bisa berarti kekurangan. Contoh kekurangan adalah kekurangan dari energi protein. Kekurangan energi protein berarti kekurangan dari asumsi kalori dan juga protein untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini dihubungkan dengan angka kebutuhan masing-masing individu dalam satu hari. Kekurangan energi protein ini merupakan menyumbang angka kematian tinggi, terutama pada populasi yang kurang mampu. Yang selanjutnya berkaitan dengan kekurangan energi protein adalah kebiasaan jelek kita seperti anoreksia. Yang lain adalah bahwa di samping kekurangan energi protein, ada ketidakseimbangan nutrisi yang lain, yaitu kelebihan nutrisi, yang juga menjadi penyebab penting dari kerusakan sel. Terus selanjutnya kelebihan lemak. Kelebihan lemak ini berhubungan erat dengan adanya arteriosklerosis. Jadi kekakuan dari arteri. Jadi arteri kita akan tidak fleksibel sehingga mudah terjadi gangguan di situ. Obesitas. Obesitas adalah suatu manifestasi dari kelebihan beberapa sel tubuh dengan lemak. Jadi lemak kita ini akan berlebihan karena adanya kelebihan dari asupan nutrisi yang masuk ke tubuh kita. Nah, ini kita bahas. Yang pertama adalah kekurangan energi protein, yang sering disebut juga dengan adanya malnutrisi, dengan istilah malnutrisi. Apa sih kekurangan energi protein itu sendiri? Jadi kurang energi itu energi yang dibutuhkan oleh tubuh adalah kalori, bisa dari lemak, karbohidrat, dan protein sendiri. Yang terbesar dari lemak dan karbohidrat, serta kekurangan dari protein. Jadi dari dua terutama ini adalah masalah dari kekurangan makronutrien. Seperti kita ketahui, makronutrien adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Jadi secara umum KEP adalah suatu konsekuensi dari asupan gizi dan asupan energi dan protein yang tidak cukup. Dulu biasa disebut dengan KKP, kekurangan kalori protein, tapi sekarang istilahnya yang baru adalah KEP, atau kekurangan dalam hal pencernaan atau absorpsi dari protein, dan kalau juga yang menghasilkan berkurangnya lemak, jaringan otot, turunnya berat badan, dan lemah setelah suhu. Jadi dua hal yang bisa menyebabkan dari kekurangan energi protein ini. Jadi yang pertama adalah asupannya. Jadi masuknya makanan ini, makronutrien ini yang tidak cukup, tidak adekuat, tidak bisa mencukupi kebutuhan tubuh sehari-hari, atau yang bermasalah di pencernaan dan absorpsinya. Jadi yang kita makan itu sebetulnya cukup dengan untuk memenuhi kebutuhan kita, tapi karena ada gangguan penyerapan dan pencernaan, akhirnya tidak mencukupi kebutuhan. Nutrisi itu ada energi bisa dari protein, lemak, dan karbohidrat. Protein itu sendiri, lemak, dan karbohidrat. Terus ada mikronutrien, ada vitamin dan mineral, serta nutrisi. Ini yang hal-hal yang ketika kita makan, inilah yang terkandung di dalam makanan kita, yang jumlahnya amat bervariatif. Kadang ada yang lemaknya tinggi, karbohidratnya lebih tinggi, atau proteinnya yang lebih tinggi, dan vitamin mineralnya juga bervariasi dari beberapa makanan. Nanti akan dibahas di bab tersendiri ya.
tidak di patologi ini. Nah, diet atau makanan yang tepat seharusnya mampu menyediakan apa? Satu, energi yang cukup. Jadi energi yang cukup untuk kita melakukan metabolisme sehari-hari. Walaupun metabolisme yang tidak aktif maupun aktif, maksudnya tidak aktif ini ketika tubuh kita tidak melakukan apapun, maksudnya kita diem aja rebahan, itu tubuh tetap membutuhkan energi untuk metabolisme, dan energi aktif ketika kita melakukan suatu aktivitas. Energi yang cukup dalam bentuk karbohidrat, lemak, dan protein untuk memenuhi kebutuhan metabolisme harian. Yang kedua adalah asam amino, protein, dan asam lemak yang digunakan untuk sintesa protein dan lemak. Jadi ini untuk membangun tubuh kita. Yang ketiga adalah mikronutrien atau nutrisi mikro, yaitu vitamin dan mineral. Ini berfungsi sebagai koenzim dan hormon dalam metabolisme. Jadi yang mempercepat metabolisme tubuh kita adalah vitamin dan mineral itu sendiri. Dalam klasifikasinya KEP ini ada biasa dua klasifikasi yang kita pakai. Yang pertama yang menurut Depkes, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, yang sekarang namanya jadi Kemenkes ya, tahun 99 klasifikasi ini diterbitkannya. Ada 3 KEP 1, 2, 3 atau ringan, sedang, berat. Ini berdasarkan berat badan per umur, sehingga statusnya ada gizi sedang, gizi kurang, dan gizi buruk. Jadi berat badan per umurnya kalau KEP ringan itu 70% sampai 79,9% dari median berat badan per umur. Ini ada kurvanya, bisa dilihat di buku KMS atau di internet, banyak, bisa kalian download sendiri. Gizi kurang 60 sampai 69,9, sedangkan gizi buruk di bawah 60%. Sedangkan klasifikasi menurut WHO ini ada 2, sedang dan berat, malnutrisi sedang dan berat. Di sini dilihat kalau malnutrisi sedang ada edem, tidak ada edema. Kalau malnutrisi berat ada edem. Berdasarkan, kalau Depkes tadi berdasarkan berat badan per umur, kalau WHO berdasarkan yang pertama berat badan per tinggi badan, yang kedua tinggi badan per umur. Jadi ada klasifikasinya nih, antara -3 standar deviasi sampai -2 standar deviasi. Yang malnutrisi sedang, kalau malnutrisi berat -3 standar, di bawah -3 standar deviasi. Ini yang Kwashiorkor dan Marasmus. Nanti silahkan dipelajari sendiri ya, definisinya apa Kwashiorkor, definisinya Marasmus apa, bagaimana manifestasi kliniknya, dan bagaimana morfologinya. Nah, KEP berat. KEP berat adalah suatu masalah yang serius, sering menyebabkan kematian terutama pada anak-anak. Di negara miskin ini 30% anak-anak menderita KEP dan menjadi penyebab utama kematian pada balita. 50% kematian bayi dan anak di negara berkembang. KEP juga terjadi pada lansia dan orang yang tidak bisa mandiri dalam perawatan di rumah tangga. Jadi ada orang-orang yang tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari sendiri, sehingga misalnya makan harus disuapin atau lain sebagainya. Ini biasanya terganggu juga biasanya nutrisinya. Tandanya ketika KEP apa aja? Adanya rambut yang berwarna kurang cahaya, kusam, kering, biasanya malah kayak kekuningan gitu. Terus adanya penurunan pigmentasi wajah, adanya moon face, ada di mata ada selaput mata pusat, ada keratomalacia, ada angular palpebritis, ada sematomat di bibir, ada sematomatis. Ini beda bibir, ini nomor 5, maaf. Terus ada lidah
Lidah ada edem dari lidah, ada atrofi papila. Pada gigi ada motlet Emil. Garis gigi usi ada perdarahan gizi, kelainan kulit, kelainan kuku. Terus pada pemeriksaan bisa didapatkan ketika KIP berat bisa dia BMI-nya kurang dari 16 per kilogram per meter persegi. Pada anak-anak bisa penurunan berat badan 80% dari normal. Berat badannya sehingga tinggal 80% dari normal. Ada kalanya ketika malnutrisi berat tadi, berat badannya tertutup oleh edem. Jadi kelihatannya berat badannya itu cukup, tapi sebetulnya banyak cairan dalam tubuhnya sehingga sebetulnya berat badannya itu tidak cukup, tapi karena di cover oleh cairannya sehingga kelihatannya berat badannya mencukupi. Ini perlu diperhatikan pada orang-orang yang kelihatan besar gemuk. Ternyata ketika dipencet tubuhnya lunak karena isinya cair. Terus cadangan lemak. Di sini kadang ada juga nih orang yang kelihatannya gemuk gede tapi lemaknya yang besar, ototnya kecil. Ini juga masalah pada nutrisi. Adanya massa otot, jadi kita hitung massa ototnya berkaitan dengan cadangan lemak tadi juga. Antara lingkar lengan nanti bisa dikurangi dengan cadangan otot, cadangan lemaknya akan ketahuan massa ototnya. Terus penurunan protein serum ini melakukan dari laboratorium. Sedangkan penyebab dan faktor risiko yang sering terjadi pada KIP adalah yang pertama adalah kemiskinan. Di sini berkaitan dengan asupan makanan yang kurang. Adanya infeksi bisa berkaitan dengan kebutuhan nutrisi yang lebih dari orang yang tidak terkena infeksi. Juga kadang infeksi itu menyerang di daerah pencernaan sehingga penyerapan dari asupan makanan itu kurang. Penyakit akut dan kronik, alkoholik kronik. Terus penolakan atau kegagalan suplementasi diet pada orang-orang atau daerah-daerah yang memerlukan suplementasi. Memaksakan pada diri sendiri untuk melakukan penolakan diet. Ini pada orang-orang yang pengen kurus secara berlebihan, jadi mengurangi makanan terlalu berat. Terus sebab lain adalah penyakit-penyakit di saluran pencernaan, malabsorpsi, penyakit genetis, dan pengobatan. Beberapa pengobatan menyebabkan pertama kadang nafsu makannya kurang, atau ketika makan dia muntah-muntah akhirnya keluar lagi, atau menyebabkan pencernaan makanannya berkurang. Patogenesisnya bisa ada dua, jadi primary dan secondary. Kalau primary itu karena hilangnya satu atau dua atau semua komponen utama diet, jadi memang makanannya itu kurang. Ada orang yang tidak makan karbohidrat, cuma makan protein aja, tidak makan lemak, walaupun sebetulnya butuh dari karbohidrat dan protein dan juga lemak, tapi yang perlu kita atur adalah komposisinya. Yang selanjutnya adalah malnutrisi sekunder, adalah terjadi akibat berbagai faktor berikut. Yang pertama adalah gangguan menelan. Ini penyakitnya, gangguan menelan, sindrom malabsorpsi, alkoholisme, gangguan menyerap dan gangguan pencernaan, gangguan penyerapan, gangguan pemanfaatan, peningkatan ekskresi, peningkatan permintaan nutrisi. Nah, tadi kita bahas, kita udah singgung di awal-awal tadi. Penata laksanaannya untuk KIP ringan ini dengan penyuluhan pada bayi-bayi yang masih ASI eksklusif. Nah, dilanjutkan ASI eksklusifnya. Bila dirawat karena penyakit, ya disesuaikan makanannya dengan penyakit yang diderita. Apakah dia butuh lebih banyak atau butuh apa yang direstriksi, itu disesuaikan dengan penyakit-penyakitnya.
Sedangkan untuk KIP sedang ini bisa rawat jalan. Ketika rawat jalan, konsultasi tadi, perlu pemberian vitamin, ASI, pantau kenaikan berat badan, terus dirujuk ke puskesmas atau ke dokter spesialis sana. Untuk rawat inap, nah makanannya harus diperhatikan, dietnya disesuaikan dengan penyakitnya dan ditingkatkan dari pada orang yang tidak mengalami KIP. Dan setelah penyakit rawat inapnya selesai, dilanjutkan ke untuk konsultasi masalah gizinya, karena biasanya ketika dipulangkan itu masalah gizinya masih belum teratasi sempurna. Jadi cuma dirawat inap itu mengatasi kegawatan aja. Sedangkan untuk yang berat ini perlu penanganan yang serius. Ada 10 langkah utama. Yang pertama, mengatasi dan mencegah hipoglikemi, kekurangan gula. Mengatasi dan mencegah hipotermi, kedinginan, karena biasanya pada anak-anak, bukan biasa ya, pada anak-anak dengan KIP berat, lapisan lemaknya itu sangat tipis sehingga kemungkinan jatuh pada hipotermi bila keadaan dingin itu sangat besar. Mencegah adanya dehidrasi, mengoreksi gangguan keseimbangan elektrolit. Jadi bila ada gangguan elektrolit, perlu dikasih asupan elektrolit sesuai dengan kebutuhannya. Bila ada infeksi, diobati dan dicegah supaya tidak terjadi infeksi. Segera pemberian makan pada anak-anak yang sudah siap untuk menerima makanan pendamping ASI. Fasilitasi tumbuh kejar, jadi pertumbuhannya dikejar dengan pemberian nutrisi yang kalori yang berlebih dari kebutuhan normal. Dihitung bisa ditambah dengan susu, biasanya ditambah dengan susu tinggi kalori, bisa F125, F100 sesuai dengan kebutuhannya. Nutrisi mikronya ditambah juga bila kekurangan. Biasanya juga pada berat nutrisi mikronya juga terjadi kekurangan nutrisi mikro. Stimulasi sensorik, dukungan emosi, mental, karena biasanya pada KIP berat pada anak-anak yang masih di bawah umur, masih di bawah 2 tahun, itu terjadi juga tumbuh kembang yang lain, fisik, motoriknya itu berkurang, mentalnya, fisiologisnya, psikologisnya perlu kita siapkan. Jangan kita kejar, jangan sampai terlalu ketinggalan jauh dari anak seusianya. Terus disiapkan dan direncanakan setelah membaik, selanjutnya apa yang harus dilakukan pada anak ini. Pengobatan penyakit penyerta. Pengobatan ditujukan penyakit yang sering menyertai KIP seperti defisiensi vitamin A, dermatosis, parasit, diare, tuberkulosis. Nah, itu bila ada penyakit tersebut diderita, kita obati sesuai dengan pengobatan masing-masing penyakit tersebut. Perlu diperhatikan juga adanya kegagalan pengobatan. Seringkali karena keluarga atau orang tua tidak telaten. Terus penderitanya pulang sebelum atau tidak lanjut sebelum rehabilitasinya selesai. Terus tindakan pada kegawatan, kita lihat adakah kegawatan pada pasien tersebut. Adanya interaksi obat dan makanan, ini yang perlu kita perhatikan juga pada pasien-pasien dengan pengobatan khusus, karena beberapa obat pada yang pengobatan khusus itu bisa merubah nafsu makan, merubah rangsang bau, dan menjadi gangguan pada saluran cerna, terutama obat-obat kemoterapi. Efek obat pada absorpsi nutrisi dan metodenya
penyerapannya berkurang, penyerapan nutrisi secara umum, bisa berkurangnya penyerapan mineral dan penyerapan vitamin. Ini bisa kita lihat pelajari di masing-masing obat, karena tidak semua obat sama efeknya terhadap absorpsi nutrisi dan metabolisme. Terima kasih atas perhatiannya.